Statistik tidak hanya mengolah dan mengumpulkan data, tetapi juga menyajikan data. Jenis-jenis penyajian data dalam statistik meliputi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi frekuensi. Video kali ini kita akan belajar tentang histogram dan OGIF. Yang pertama yaitu histogram. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Lebar batang merupakan lebar interval dimulai dari tepi bawah sampai dengan tepi atas interval. Misalkan contoh soal seperti ini. Diketahui tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang ini ada 6 kelas. Kemudian jumlah frekuensinya secara keseluruhan adalah 40. Maka langkah yang pertama, kita harus tahu atau mencari tepi bawah dan tepi atas setiap kelas ini. Jadi caranya seperti ini. Ini tepi bawah kelas pertama dan tepi atasnya. Untuk menentukan tepi bawah tentu masih ingat caranya. Batas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi 71 dikurangi 0,5 sehingga dapatlah 70,5. Sedangkan tepi atasnya diperoleh dari batas atas ditambah 0,5 sama dengan 75,5. Untuk setiap kelas kita tentukan dan dapatlah seperti ini. Selanjutnya setelah kita menentukan tepi bawah dan tepi bawah dan tepi atas ini kita letakkan pada grafiknya nanti atau di sumbu X ya. Ini di sumbu X, tepi bawah dan tepi atasnya, sedangkan sumbu Y-nya adalah nilai frekuensinya ini. Jadi langsung saja seperti inilah grafiknya. Nah, ini tabelnya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat 70, 75 itu adalah tepi bawah dan tepi atas untuk kelas pertama. 75, 85,5 itu adalah tepi bawah dan tepi atas untuk kelas kedua dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya untuk kelas pertama tadi kita lihat kelas pertama frekuensinya 2, ini dia 2. Ini jadi tinggi daripada diagram batangnya, ini berdasarkan nilai frekuensinya. Tentu semakin besar nilai frekuensinya, maka diagram batangnya akan semakin tinggi. Ya, kalau semakin kecil maka tentu diagram batangnya juga pendek. Setelah kita hubungkan semua nilai frekuensinya ini, maka dapatlah kita yang dinamakan dengan histogram. Jadi histogram ini adalah seperti ini grafiknya, berupa diagram batang. Selain daripada histogram, ada juga yang disebut dengan poligon. Jadi poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing suatu histogram. Nah, jadi untuk soal yang tadi, yang pertama, grafik ini, kalau kita tentukan poligonnya, maka poligonnya itu seperti ini. Ini dia garis merah ini. Dilihat bahwa poligon ini diambil atau dimulai dari titik tengah masing-masing diagram batang ini. Ini dia. Jadi berbentuk diagram batang itu disebut dengan histogram, sedangkan garis ini disebut dengan poligon. Ini histogramnya, kemudian ini dia poligonnya yang garis merah. Dari gambar ini kita bisa melihat perbedaan daripada histogram dan poligon. Untuk histogram, dia menggunakan batas kelasnya mulai dari tepi bawah sampai dengan tepi atas masing-masing kelas. Ini dia. Lebar daripada setiap kelas. Sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Ini dia titik tengah. Titik tengah ini ya. Titik tengah. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, grafik histogram berbentuk segi empat atau menyerupai diagram batang. Ini dia. Sedangkan poligon berwujud garis atau kurva yang saling berhubung satu sama lain. Ini dia.
Jadi perbedaan histogram dan poligon kita sudah tahu. Selain daripada histogram dan poligon, ada juga yang disebut dengan OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif adalah kurva frekuensi kumulatif untuk tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dia ya lambangnya, frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan OGIF negatif adalah kurva frekuensi kumulatif untuk tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk membuat kurva daripada OGIF positif dan OGIF negatif, yang pertama kita harus membuat tabel frekuensi kumulatifnya dulu. Untuk OGIF positif kita tentukan tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Dan negatif, untuk OGIF negatif frekuensi kumulatif lebih dari. Caranya seperti apa? Kita buat contoh soal sama seperti contoh soal tadi, yaitu ini dia ada 6 kelas, jumlah frekuensinya 40 secara keseluruhan kalau kita jumlahkan ini. Selanjutnya kita tentukan tabel frekuensi kumulatif kurang dari untuk menentukan OGIF positif. Nah ini dia. Ini tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, nilainya ini diambil dari tepi atas di setiap kelas ini. Tentu masih ingat menentukan tepi atas kan? Yaitu batas atas ditambah 0,5. Jadi setelah kita tambahkan itu dapatlah nilai-nilai ini untuk setiap kelas. Sedangkan frekuensi kumulatif kurang darinya diperoleh dari frekuensi yang pertama dijumlahkan dengan frekuensi yang kedua. Dapat 6. Lalu hasil jumlahnya itu lagi dijumlahkan di frekuensi ketiga tadi. Hasilnya 18. 18 ditambahkan dengan 13. Dapat 31. 31 ditambah dengan 6. Dapat 37. 37 tambah 3 sampai hasilnya adalah 40. Nah, untuk menentukan OGIF negatif berarti kita juga harus menentukan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Caranya seperti apa? Ini dia. Jadi untuk nilainya ini diperoleh dari nilai tepi bawah. Tepi bawah masing-masing kelas. Kemudian frekuensinya, jumlah frekuensinya tadi adalah 40 diletakkan di kelas pertama. Selanjutnya kita kurangi dengan frekuensi ini. Frekuensi setiap kelas. Jadi caranya 40 dikurang 2 sama dengan 38. 38 dikurang 4 sama dengan 34. 34 dikurang 12 sama dengan 22 dan seterusnya sehingga sampai dengan 3. Setelah kita memperoleh tabel distribusi frekuensinya, selanjutnya kita buat tabel atau grafik kurva OGIF positif. Untuk OGIF positif ini dia. Jadi nilainya ini tadi tepi atasnya ini kita letakkan di sumbu X, sedangkan frekuensi kumulatifnya kita letakkan di sumbu Y. Setelah itu kita hubungkan satu persatu. Ini dia 75,5, frekuensinya 2, 80,5, frekuensinya 6, 85,5, frekuensi kumulatifnya 18, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan titik koordinat ini, lalu kita hubungkan semuanya dengan membentuk kurva halus seperti ini. Sehingga dapatlah kurva OGIF positifnya. Dengan cara yang sama kita buat juga untuk OGIF negatifnya. Sama seperti OGIF positif tadi. Untuk tepi bawahnya atau tabel yang pertama ini kita letakkan di sumbu X. Sedangkan frekuensi kumulatifnya kita letakkan di sumbu Y. Setelah itu kita hubungkan juga satu persatu. Setelah kita hubungkan lalu dapat titik koordinatnya. Lalu kita bentuklah kurva halusnya. Nah, OGIF positif dan OGIF negatif ini dapat juga dibuat dalam satu grafik. Caranya seperti ini. Jadi untuk satu grafik tentu dengan mengikuti daripada tabel distribusi frekuensi kumulatifnya tadi, maka dapatlah grafik OGIF
positif dan OGIF negatif. Baik, demikian saja video pembelajaran tentang histogram dan OGIF. Mudah-mudahan dengan melihat video ini Anda bisa mengerti tentang histogram dan OGIF. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe